Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Baik, silakan disimak video berikut ini. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, jika kita memegang es, jadi panas dari tangan akan berpindah ke es hingga mencair. Nah, salah satu perpindahan panas adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan energi panas melalui bahan dengan kontak langsung. Energi dipindahkan ketika partikel-partikel bahan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Ketika partikel yang bergerak cepat bertumbukan dengan partikel-partikel yang bergerak lambat, akan terjadi perpindahan panas dari partikel yang bergerak cepat ke partikel yang bergerak lambat. Konduksi panas dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas, tetapi zat padat lebih baik dalam mengonduksi panas daripada zat cair dan gas. Nah, meskipun demikian, zat padat mempunyai kemampuan yang berbeda dalam konduksi panas. Logam mempunyai elektron bebas yang dapat bergerak bebas, yang dapat memindahkan energi kinetik ke partikel tetangganya. Sementara perak, tembaga, dan aluminium merupakan contoh konduktor panas yang baik, sedangkan kayu, plastik, kaca, dan fiberglass merupakan contoh konduktor panas yang buruk. Baik, yang pertama konduksi untuk zat padat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Nah, perpindahan kalor secara konduksi berlangsung pada benda padat terutama logam. Contohnya, jika kita memegang sebatang penggaris logam yang terbuat dari nikel pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain dipanaskan, tidak lama kemudian ujung penggaris yang kamu pegang terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor berpindah melalui batang penggaris dari ujung yang panas ke ujung yang dingin. Baik, beberapa contoh peristiwa konduksi adalah sebagai berikut. Ketika mengaduk minuman panas dengan sendok logam, ujung sendok yang kita pegang terasa panas. Kemudian penggorengan yang terbuat dari logam biasanya memiliki pegangan berbahan isolator. Jika tidak diberi pegangan dari bahan isolator seperti kayu atau plastik, saat memasak tangan kita merasa panas. Atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memegang bakso atau soto yang kuahnya panas. Nah, di mangkuknya ketika kita pegang akan terasa panas juga. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi jika zat mengalami pemanasan. Pemanasan menyebabkan perbedaan massa jenis antara bagian zat yang dipanaskan secara langsung dan bagian zat yang lebih dingin. Bagian zat yang dipanaskan akan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian zat yang lebih dingin. Zat yang mengalami perpindahan kalor secara konveksi, misalnya fluida atau air dan udara. Contoh konveksi dalam air.
Yang pertama adalah pemanasan air dalam ketel. Sebagian terjadi karena konduksi melalui dinding ketel, sebagian lagi karena konveksi di dalam air itu sendiri sehingga air dapat mendidih seluruhnya. Kemudian proses peleburan logam bekas yang terbuat dari besi pada tungku peleburan logam. Selain perpindahan kalor secara konduksi pada dinding tanur, kalor juga berpindah secara konveksi pada saat besi-besi bekas mulai mencair. Yang kedua, contoh konveksi dalam udara. Nah, peristiwa konveksi lebih cepat terjadi dalam udara dibandingkan dalam air. Hal ini karena udara mengalami pemuaian yang besar jika dipanaskan. Walaupun gas termasuk penghantar kalor yang buruk, udara dapat menghantarkan kalor dengan cara konveksi. Konveksi udara dapat dijumpai pada hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin sehingga massa jenis udara di atas daratan lebih besar dan udara akan berpindah atau mengalir ke atas udara di atas laut yang lebih ringan. Aliran udara dari daratan ke arah laut disebut angin darat. Sebaliknya, pada siang hari, aliran udara dari laut ke arah daratan disebut angin laut. Yang kedua adalah cerobong asap pabrik yang berguna untuk mengadakan sirkulasi udara. Kemudian pengharum ruangan yang diletakkan pada pendingin udara atau AC dapat tercium ke seluruh bagian ruangan. Udara wangi yang dihasilkan oleh pengharum ruangan dapat tercium ke seluruh ruangan karena udara dalam ruangan mengalir secara konveksi dengan bantuan AC. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi hanya terjadi dalam gas maupun dalam ruang hampa udara. Jika berdiri di dekat api unggun, tungku perapian, atau panas lampu, kita merasa hangat. Panas yang kita rasakan tidak dihantarkan melalui udara karena udara termasuk konduktor yang buruk. Panas juga tidak dipindahkan secara konveksi karena udara panas mengalir ke atas, bukan ke samping. Nah, coba kita bayangkan jika panas dari nyala api unggun atau tungku mengalir secara konduksi atau konveksi, tentu pakaian dan kulit kita akan terbakar. Demikian pula dengan panas matahari, dapat konduksi atau konveksi, tidak dapat secara konduksi atau konveksi karena ada ruang hampa udara antara bumi dan matahari. Perpindahan panas matahari hanya terjadi dengan cara radiasi. Nah, perpindahan panas dengan cara radiasi dapat melalui ruang hampa udara, artinya berlangsung tanpa perlu zat perantara. Nah, pancaran radiasi dari sinar matahari ini adalah pancaran gelombang elektromagnetik. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.